Oke, jadi kasusnya sekali lagi seperti ini. Sekarang kita akan coba bareng-bareng membuat influence diagramnya. Pertama, kira-kira apa yang akan kita gambarkan di sini? Kalau saya biasanya memulai dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa kira-kira? Maksimum laba. Oke, berarti kita tulis di sini ya. Biasanya lambangnya epsilon, laba. Kemudian apa lagi di sini? Dari mana kita tahu laba? Kita lihat dari kalimat. Jadi ilmu permodelan sistem itu akan sangat dekat dengan ilmu semantik atau ilmu bahasa di jurusan bahasa Indonesia, ada namanya semantik, itu tentang bagaimana memahami makna yang tersurat maupun tersirat di dalam sebuah kalimat. Oke, laba. Kemudian apa lagi yang akan kita cantumkan kira-kira? Apa kira-kira? Variabel keputusan ya mungkin ya. Nah, kira-kira kita baca yang tersirat maupun tersurat dari kalimat ini. Sebenarnya sang pedagang ini apa yang bisa dia kendalikan? Apa yang dalam kontrolnya dia tuh apa? Apakah harga? Harga bisa dia kontrol nggak? Nggak bisa. Harga jual sudah fix, harga beli sudah fix. Kapasitas bisa dia kontrol nggak? Nggak bisa. Kapasitasnya kan udah fix 180. Yang bisa dia kontrol berarti apa? Kenapa? Iya, jumlahnya berarti kan ya? Jumlah apa? Jumlah mangga dan juga jumlah pisang yang dibeli maupun yang dijual, karena dia membeli untuk dijual lagi kan? Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat di sini, setelah tujuan sudah kita lihat, apa yang variabel keputusan atau hal yang bisa dikendalikan bisa kita gitu sudah kita tulis. Apalagi yang kita tulis selanjutnya? Yang selanjutnya biasanya yang kita tulis adalah batasan. Sebenarnya kasus ini dia terkurung atau terbatasi oleh apa sih sebenarnya kira-kira? Pertama, biasanya kalimat-kalimatnya hanya, kemudian tersedia gitu ya, kata-kata kuncinya hal-hal yang sepertinya tuh keterbatasan gitu ya, keterbatasan. Oke. Yang pertama apa nih? Yang semua ada yang tersedia gitu. Berarti kan yang terbatas sekali kan ya? Resource gitu ya. Sumber dayanya berapa ini? 1.200.000. Berarti constraint pertama apa? Modal. Satu lagi apa constraint-nya? Kapasitas. Hanya dapat memuat. Nah, berarti kapasitas gitu kan ya. Modal pertama, yang kedua adalah kapasitas gerobak. Oke. Ada lagi nggak constraint yang lain? Nah, selanjutnya selain constraint yang bersifat untuk memagari, biasanya juga kita tambahkan, oke, lambangnya sudah tahu ya, kalau ini hal yang gampangnya gini, ini tujuan itu epsilon kan ya. Hal yang bisa kita kendalikan itu kotak bentuknya. Hal yang tidak bisa kita kendalikan itu bentuknya awan, gitu kan? Oke. Nah, sekarang apalagi yang tidak bisa kita kendalikan di sini? Hal-hal angka-angka ini kan ya? 8.000, 6.000. Apa ini kita sebutnya ini? Harga beli, gitu kan ya? Harga beli mangga. Kemudian apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Harga beli pisang. Gitu kan ya? Harga beli mangga, harga beli pisang. Apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Harga jual mangga, harga jual pisang. Oke. Ini sekarang sudah hampir lengkap ya. Hal yang bisa kita kendalikan, yang awan ini tidak bisa kita kendalikan. Ya, kenapa awan? Mungkin karena awan itu di atas langit, tidak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kalau ini epsilon adalah tujuannya. Nah, sekarang komponen satu lagi apa dalam influence diagram biasanya? Dua lagi sebenarnya. Yang biasanya apa? Ada kotak, ada awan, ada epsilon, satu lagi apa? Lingkaran. Lingkaran itu apa? In process measure ya, atau ukuran di dalam proses. Artinya yang menjembatani antara dari ini semua sampai ke sini. Oke, ini akhirnya kita harus agak meraba-raba. Laba itu kira-kira dibentuk oleh apa sih kira-kira? Dari jumlah ya, dari laba mangga dan laba pisang. Gitu kan ya? Oke, kemudian modal ini akan terkait dengan apa sih sebenarnya? Akan terkait dengan nilai apa nanti? Modal ini akan terkait dengan total belanja berarti kan ya? Berarti sini nanti ada total biaya untuk membeli. Oke, kalau kapasitas gerobak, oke kayaknya tidak. Nah, oke boleh nih. Satu lagi adalah apa? Total berat
total berat buah. Oke, ini juga menjadi ukuran yang menjadi pertimbangan kita di dalam sistem yang diukur. Ya, dia bukan awan, dia bukan berarti tidak bisa kita kendalikan, tapi dia juga tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Kalau kotak ini bisa kita kendalikan secara langsung kan? Nih sekian jumlah mangga, nih sekian jumlah pisang. Tapi kalau total berat buah bisa nggak kita kendalikan langsung? Nggak bisa ya. Dia tuh efek dari jumlah mangga dan jumlah pisang. Oke, selanjutnya komponen yang terakhir dari influence diagram adalah panah. Kayak laba itu dibentuk oleh siapa? Dari laba pisang dan juga laba mangga. Oke, laba pisang dibentuk oleh siapa aja kira-kira? Laba pisang dulu berarti ya. Pertama apa? Laba pisang itu. Keuntungan dari pisang kira-kira nih ya. Dia panah yang mengarah ke laba pisang ini yang dari mana kira-kira? Harga beli mangga ngaruh nggak ke laba pisang? Enggak ya. Harga jual pisang ngaruh nggak ke keuntungan? Berarti kita pasangkan panah. Apalagi ya kira-kira yang mempengaruhi laba pisang? Apa? Harga beli pisang. Oke, apalagi kira-kira? Jumlah pisang. Harus satu lagi ya. Oke, ini. Yaudah nggak apa-apa. Yang laba mangga gimana? Harga jual mangga dan juga harga beli mangga. Oke. Nah, laba mangga juga dipengaruhi oleh jumlah mangga. Ya kan, kalau jumlahnya cuma satu, yang dibeli, yang dijual satu, pasti beda dong labanya dengan kalau yang dibeli 10, yang dijual 10. Jadi laba keuntungan mangga akan sangat dipengaruhi oleh jumlah mangga. Laba pisang dipengaruhi oleh jumlah pisang. Oke. Nah, sekarang masih ada nih yang belum ada punya kaitan nih kira-kira. Total mana dulu nih? Oke. Total biaya beli. Total biaya beli dipengaruhi oleh apa? Oke, jumlah mangga. Kemudian apa lagi? Modal, benar, modal. Oke, apa lagi? Jumlah mangga, total beli mangga gitu kan ya. Siapa lagi kira-kira? Modal tadi betul, apalagi? Harga beli pisang gitu kan ya. Harga jual ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya. Kan ini kita sedang bicara beli gitu kan ya. Nah, jadi ini agak apa ya maksudnya ya? Agak seni juga di sini. Bagaimana kita menentukan ini sebenarnya di faktornya itu dipengaruhi oleh siapa gitu kan? Harga beli mangga mempengaruhi total biaya beli, kemudian jumlah pisang juga kan ya. Harga beli pisang, modal. Nah sekarang total berat buah gimana? Pasti dia dibatasi oleh kapasitas gerobak. Kalau total berat buahnya lebih dari 100 jadi 200 boleh nggak? Nggak boleh, kan dibatasi harus maksimal 180. Berarti dibatasi oleh kapasitas gerobak. Kemudian jumlah mangga ada ya. Kemudian terakhir adalah jumlah pisang. Gitu. Nah ini jadilah kita influence diagram yang jadi kasus yang sesederhana ini pun influence diagramnya agak rumit ya ternyata seperti ini. Mungkin kalau waktu UTS soalnya lebih sulit ya, lebih banyak kan, lebih influence diagram mungkin sedikit lebih rumit. Nah, cuman kita coba mulai dari sini. Ada pertanyaan dulu mungkin dalam membuat influence diagram ini? Kalau tidak ada, nanti kita selain langsung kita coba latihan bareng-bareng. Ya, nanti saya periksa. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kasus berikutnya latihannya adalah seperti ini. 2,0 gitu ya, 2.0. Punya luas daerah parkir sekian, luas rata-rata untuk mobil sekian. Nanti soalnya saya kirim juga nanti ke ketua kelas, bisa di-share di grup, tidak perlu dicatat dulu. Sekarang kita buat influence diagramnya saja. Oke, gitu ya. Kita coba mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit kita influence diagram. Nanti saya muter, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Oke? Nah, selamat mengerjakan.